Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yuk kita mulai belajar. Jangan lupa bismillah dulu ya. Mungkin di benak kalian ada yang bertanya, kenapa sih harus belajar materi ini? Materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini sangat penting untuk dipelajari karena materi ini merupakan konsep dasar dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, program linier, dan masih banyak lagi. Jadi, udah tahu kan pentingnya belajar materi ini? Lebih semangat lagi dan siapkan catatan terbaikmu ya. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ini terdiri dari beberapa gabungan kata. Kata kuncinya adalah persamaan, pertidaksamaan, dan linier satu variabel. Kita petakan terlebih dahulu yuk, masing-masing kata kuncinya. Yang pertama adalah persamaan. Persamaan dalam matematika dapat diartikan sebagai kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan atau pertaksamaan dapat diartikan sebagai kalimat terbuka yang memuat tanda ketasamaan. Untuk tanda ketasamaan sendiri, terdiri dari beberapa simbol, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Kalau dilihat dari dua pengertian ini, baik persamaan ataupun pertidaksamaan sama-sama merupakan kalimat terbuka. Mungkin ada yang bingung, kalimat terbuka itu apa? Adakah istilah dari kalimat tertutup? Yuk kita telusuri lebih dalam. Ternyata di dalam matematika kaya akan kalimat. Selain terdapat istilah kalimat terbuka, matematika juga memiliki istilah kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Artinya kita sudah tahu kalimat itu benar atau salah. Contohnya seperti ini. 3 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah sesuatu yang benar. Selanjutnya, 2 kurang dari 1. Hal ini menyalahi aturan. Yang betul itu adalah 1 kurang dari 2, sehingga kalimat ini kita bisa klaim merupakan kalimat yang salah. Untuk kalimat terbuka sendiri merupakan kebalikan dari kalimat tertutup, yang artinya kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya adalah X min 2 sama dengan 1. Kita belum tahu ini nilainya benar apa salah, tergantung dari nilai X-nya sendiri. Contoh yang kedua adalah X kurang dari 2. Hal ini pun sama, kita belum tahu ini merupakan kalimat yang benar atau salah. Agar mudah membedakan antara kalimat terbuka dan kalimat tertutup, kita bisa melihat keberadaan dari variabel. Jika suatu kalimat terdapat variabel, maka kalimat tersebut tergolong ke dalam kalimat terbuka. Jika tidak, maka kalimat tersebut tergolong kalimat tertutup. Mudah kan? Setelah kita tahu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan, maka pengertian dari persamaan linier satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kata kuncinya adalah kalimat terbuka sama dengan satu variabel, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Selanjutnya adalah pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Artinya adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketasamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi yang membedakan antara persamaan linier satu variabel dengan pertidaksamaan linier satu variabel hanya terdapat pada tandanya saja. Untuk bentuk umum persamaan linier satu variabel sebagai berikut. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka bentuk umumnya adalah AX tambah B sama dengan C, di mana A merupakan koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B merupakan konstanta, dan C pun merupakan konstanta. Bentuk umum dari PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel adalah sebagai berikut. Untuk setiap A, B, dan C merupakan bilangan real, maka AX tambah B tidak sama dengan C. Seperti persamaan linier satu variabel, A di sini adalah koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel,
B dan C merupakan konstanta, di mana tanda ketasamaannya ini terdiri dari 4. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Sekarang coba kita golongkan yuk. Dari kelima kalimat terbuka ini, manakah yang termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel, atau bukan keduanya? Kita lihat yang nomor 1. Y dikurang 1 sama dengan 0. Tanda yang digunakan adalah sama dengan, dan variabelnya adalah Y, dengan pangkat tertingginya adalah 1. Sehingga kalimat terbuka ini dapat digolongkan ke dalam persamaan linier satu variabel. Untuk yang nomor 2, tanda yang digunakan adalah sama dengan, variabelnya adalah X dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Sehingga kalimat terbuka ini tergolong ke dalam persamaan linier satu variabel. Untuk kalimat terbuka yang nomor 3, 2x kuadrat ditambah 2 sama dengan 1. Tanda yang digunakan adalah sama dengan, variabelnya adalah X dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Sehingga ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel dan bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang keempat adalah tanda yang digunakan kurang dari. Variabelnya adalah X dengan pangkat tertingginya adalah 1, sehingga ini tergolong ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Dan yang terakhir, tanda yang digunakan adalah lebih besar dari atau sama dengan. Variabelnya adalah Z dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 3. Sehingga ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel dan bukan juga merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Gampang kan? Selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Tujuannya adalah mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel, di mana kita akan mencari nilai dari variabelnya. Caranya, yang pertama, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Agar mengerti, kita lihat yuk contohnya. Soal nomor 1. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tujuan dari menyelesaikan persamaan linier satu variabel ini adalah mencari nilai variabelnya. Artinya, untuk soal nomor 1, kita harus mengubah persamaan ini ke dalam bentuk X sama dengan. Dengan kata lain, kita membuat X sendirian di salah satu ruas. Hal ini berarti koefisien atau bilangan di depan X-nya haruslah 1. Dan tidak boleh terdapat konstanta di ruas yang sama dengan X. Kita coba jawab soal nomor 1. Konstanta di ruas kiri adalah 1. Agar konstanta tersebut tidak ada, maka haruslah dikurang 1. Karena ruas kiri dikurang 1, maka ruas kanan pun harus dikurang 1. Agar tidak mengubah persamaan, sehingga haruslah kedua ruas kita kurang 1. Sehingga bentuknya seperti ini. Setelah dioperasikan, maka diperoleh 1/2 X sama dengan 2. Tujuan kita adalah membuat X sama dengan, sehingga koefisien dari X-nya haruslah 1. Maka, agar setengahnya menjadi 1, setengah haruslah dikali dengan 2. Ketika ruas kiri dikalikan dengan 2, maka ruas kanan pun harus dikalikan dengan 2. Sehingga, kita harus mengalihkan kedua ruas dengan 2. Diperoleh 2 dikali 1/2 X sama dengan 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 4. Mudah kan? Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuannya adalah mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Dengan kata lain, kita akan mencari nilai dari variabelnya. Perbedaannya dengan persamaan linier satu variabel adalah nilai dari variabel di persamaan linier satu variabel mungkin hanya 1. Akan tetapi untuk nilai dari variabel di pertidaksamaan linier satu variabel bisa jadi lebih dari 1. Kita coba lihat nanti ya di contoh. Cara pertama adalah menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama.
Ini masih sama seperti yang persamaan linear satu variabel. Yang kedua adalah mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga adalah, ini perlu diingat ya, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketaksamaannya itu akan berubah arah. Misalkan nih, yang awalnya di soal itu lebih dari. Ketika pertidaksamaan itu dikali dengan bilangan negatif, maka tanda ketersamaannya akan berubah menjadi kurang dari. Kita coba dicontoh yuk. Soal nomor 1 untuk pertidaksamaan linear satu variabel. 2x plus 8 lebih besar dari 0. Seperti halnya di persamaan linear satu variabel, kita harus mencari nilai variabelnya. Sehingga, untuk soal nomor 1 ini, variabel x harus berada sendirian di ruas kiri. Maka konstantanya harus hilang, atau sama dengan 0. Agar konstantanya 0, maka 8 harus dikurangi oleh dirinya sendiri, sehingga ruas kiri haruslah dikurangi dengan 8. Agar tidak mengubah nilai pertidaksamaan, maka ruas kanan pun harus dikurangkan dengan 8. Proses yang dilakukan adalah kurangkan kedua ruas dengan 8. Maka diperoleh seperti ini. Dan seperti ini, 2x lebih besar dari negatif 8. Selanjutnya, agar koefisien dari x adalah 1, maka 2 haruslah dibagi dengan 2. Karena ruas kiri dibagi dengan 2, maka ruas kanan pun harus dibagi dengan 2. Sehingga proses yang dilakukan adalah membagi kedua ruas dengan 2. Hasilnya diperoleh seperti ini. 2 per 2 x lebih besar dari negatif 8 per 2. Sehingga diperoleh x lebih besar dari negatif 4. Soal nomor 2 untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Min 2x min 2 lebih besar atau sama dengan 12. Seperti yang dilakukan pada soal nomor 1, langkah-langkah yang dilakukan hampir sama. Tujuannya adalah kita ingin mencari nilai dari x-nya, sehingga konstanta dari ruas kiri ini harus hilang atau harus sama dengan 0. Maka, agar negatif 2 ini sama dengan 0, maka negatif 2 haruslah ditambah sesuatu agar menjadi 0. Maka negatif 2 harus ditambah dengan dirinya sendiri, yaitu 2. Karena ruas kiri kita tambahkan dengan 2, maka ruas kanan pun kita tambahkan dengan 2. Sehingga prosesnya adalah tambahkan kedua ruas dengan 2. Selanjutnya akan diperoleh seperti ini. Maka setelah dihitung lagi, hasilnya adalah negatif 2x lebih besar sama dengan 14. Hanya saja proses ini belum beres. Koefisien dari x-nya belum 1, sehingga kita harus melakukan perhitungan lagi agar koefisien dari x-nya adalah 1. Maka yang dilakukan adalah membagi ruas kiri dengan negatif 2. Karena ruas kiri dibagi dengan negatif 2, maka ruas kanan pun harus dibagi dengan negatif 2. Nah, karena kita membagi kedua ruas ini dengan bilangan negatif, yaitu negatif 2, sehingga tanda ketersamaannya haruslah berubah. Yang awalnya di sini lebih besar dari atau sama dengan, maka akan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Seperti ini. Maka hasil akhirnya adalah x kurang dari sama dengan 7. Gampang ya? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin.